Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Pada hari Selasa pukul 07.10 WIB, Dira melangkahkan kakinya keluar dari kamar dan menuju dapur, menghampiri Ray yang sedang menikmati sarapannya. Good morning, sapa Dira sembari tersenyum. Pagi, ucap Ray dan kembali menggigit rotinya. Dira mengerutkan dahinya, ia kemudian duduk di sebelah Ray. Pakai bahasa Inggris dong, protesnya. Ray hanya menggelengkan kepalanya. Gumam Dira dengan kesal. Tangan Dira kemudian menarik tangan Ray yang memegang roti, mengarahkan ke arah bibirnya dan menggigit rotinya. Dira mula mengunyah rotinya. Thank you, ucapnya. Ray menaikkan sebelah alisnya. Bayar, ucapnya dan kembali menikmati rotinya. Nggak boleh pelit sama istri sendiri, Dira kemudian menggelengkan kepalanya. Kalau istrinya kayak gini, halal suaminya pelit. Gumam Dira. Mata Dira kemudian beralih menatap dasi Ray yang terkena sedikit selai coklat. Loh, Dira langsung menarik dasi Ray, menatap setetes selai coklat yang menempel di sana. Ray menatap Dira dengan bingung. Kenapa? Mata Dira beralih menatap mata Ray. Pak Ray nggak sadar nih. Dira langsung menunjukkan dasi Ray yang terkena selai coklat. Ray mengerutkan dahinya, ia kemudian mengambil tisu yang berada di atas meja. Dira menaikkan sebelah alisnya. Mau ngapain? Ya dilap, ucap Ray seadanya. Pakai tisu kering gitu, ntar lengket. Dira kemudian mengambil tisu di tangan Ray dan membasahinya. Ray hanya diam sembari menatap Dira yang mulai membersihkan selai coklat di dasinya. Ini kalau orang lain yang lihat, pasti dia mikirnya Pak Ray ini perempuan yang gak tahu malu. Ray mengulum senyumnya, ia kemudian menyentil jidat Dira. Tuk, keluh Dira sembari menahan tawa. Udah selesai belum? Dira menggelengkan kepalanya. Bentar lagi, ucapnya. Makanya, Pak Ray kalau ada apa-apa bilang sama saya aja. Saya gak bakal menghujat Pak Ray di belakang kok. Dira menaik turunkan kedua alisnya. Berarti menghujat di depan. Dira mengangguk-anggukkan kepalanya. Kayaknya kan biar lebih terhormat. Dira menampilkan gigi ratanya. Kerjaannya sama-sama menghujat, gimana bisa lebih terhormat? Dira menghela nafasnya. Ya juga ya, tapi ya udahlah. Dira kemudian membuang tisu yang telah digunakan ke dalam tempat sampah yang tersedia di dapur. Ia kemudian beranjak dari duduknya. Ayo jalan. Kamu gak sarapan? Dira menggelengkan kepalanya. Di kantor aja, ucapnya. Ray hanya menganggukkan kepalanya, ia kemudian beranjak dari duduknya dan mulai melangkahkan kakinya sembari menggandeng tangan Dira. Dira dan Ray berjalan beriringan. Nanti kalau ada apa-apa bilang sama saya, jangan simpen sendiri, biar saya nggak bingung kalau kamu tiba-tiba ngomel. Ray melirik ke arah Dira sembari tersenyum. Dira mengangguk-anggukkan kepalanya. Oke, ucapnya sembari ikut tersenyum manis. Ray kemudian membukakan pintu mobil untuk Dira. Kemudian Dira segera masuk ke dalam mobil. Saat berada di kantor pada pukul 10.05 WIB. Setelah selesai menyeduh teh hangat, Dira hendak kembali ke meja kerjanya. Tapi ia dihadang oleh Sasa, Rara, dan Tina yang berdiri di hadapannya. Dira mengerutkan dahinya. Boleh geserin dikit? Saya mau lewat, ucapnya. Sasa menyeringai, matanya menatap Dira dari ujung kaki hingga ujung rambut. Saya kira kamu polos, ucapnya. Dira perlahan menaikkan sebelah alisnya. Oh, muka saya emang baby face, tapi otak saya nggak polos-polos banget sih. Rara menatap Dira dengan tajam. Ngejawab lagi, cibirnya. Kalau nggak dijawab, ntar dikira Mbak Sasa ngomong sama patung. Dira kemudian tersenyum simpul. Sasa kemudian
Sasa memutar kedua bola matanya dengan malas. Nggak usah kebanyakan basa-basi, kamu kira kita semua nggak tahu? Dira mengangkat kedua bahunya. Saya aja nggak tahu, emang kalian tahu apa? Kok nggak ngasih tahu saya? Tina mengerutkan dahinya. Kita nggak suka ya ngelihat orang yang sok polos kayak kamu gini, ucapnya. Dira menyeruput teh hangatnya sejenak. Glek. Ah, mantap. Dira menikmati teh hangatnya. Kalau mau ngobrol tuh siapin minuman dulu biar nggak haus. Kamu istrinya Pak Re kan? Sasa menatap Dira dengan tajam. Tatapan mata Dira yang tadinya terlihat tenang kini berubah menjadi tatapan tajam. Hah? Dira kembali menetralkan ekspresinya. Ya kali abang sendiri bisa dijadiin suami. Suka bercanda nih. Kenapa harus disembunyiin? Kamu malu punya suami kayak Pak Re atau kamu minder sebagai istrinya? Sasa kembali menyeringai. Cewek mana yang bakalan malu punya suami kayak abang saya? Dira kembali tersenyum. Nggak usah pura-pura jadi adik Pak Ray, kita jijik liatnya. Tina menatap Dira dengan sinis. Terus saya peduli? Dira menaikkan sebelah alisnya. Oh, berarti kamu minder sebagai istri Pak Ray? Rara ikut menyeringai. Dira perlahan menggelengkan kepalanya sembari tersenyum. Nggak mungkin dong, ucapnya. Kamu minder karena Pak Re punya segalanya, sedangkan kamu, ups, malu deh. Senyum Dira masih terukir di wajahnya. Saya nggak ngaku, bukan karena saya minder sama suami saya, tapi saya nggak ngaku karena takut kalian minder sama saya. Dira kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan Sasa dan kedua temannya. Sasa, Rara, Tina merasa tak terima dengan perkataan Dira barusan. Kenapa kita harus minder sama kamu? Kamu pikir kamu siapa? Dira mengabaikan ucapan Sasa yang baginya sangat tidak penting. Saat jam istirahat, Dira membawa makan siangnya menuju meja pojok kantin. Beberapa bisikan orang-orang tentang dirinya terdengar cukup jelas. Masa dia hamil di luar nikah? Pantas aja dia sering ke ruangan Pak Re. Celetuk pegawai lainnya. Kemarin dia sakit perut kan? Jangan-jangan karena bayinya. Bisa jadi, kalau enggak, mana mau Pak Re sama dia? Iyalah, pasti dia dipaksa. Lihat aja, dia aja masih bocah. Kalau enggak karena hamil dua nikah, ngapain disembunyiin dari kita? Nikahnya aja kita enggak ada yang tahu. Dira kemudian duduk sembari mengatur nafasnya. Kedua tangan Dira meletakkan makan siangnya di atas meja dengan bergetar. Dir, panggil Uni dengan pelan. Dira menegakkan kepalanya. Kenapa? Uni kemudian duduk di hadapan Dira sembari meletakkan makan siangnya di atas meja. Gue boleh nanya? Dira tersenyum, ia kemudian menganggukkan kepalanya. Boleh, ucapnya. Lo beneran istri Pak Re? Dira perlahan menganggukkan kepalanya. Uni meneguk salivannya, menatap Dira dengan tidak percaya. Jadi, yang mereka bilang benar? Dira mengerutkan dahinya. Mereka bilang apa? Lo nikah karena udah isi. Dira menggelengkan kepalanya. Enggak, itu enggak benar. Gue dijodohin, ucapnya. Uni mengerutkan dahinya. Dijodohin? Dir, kalau lo beneran isi ngomong aja. Gue nggak usah pakai alasan dijodohin segala, protesnya. Gue nggak bohong, gue berani sumpah kalau gue dijodohin sama Pak Re. Lagian, lo tahu dari mana gue isi? Lo tahu kan kalau kemarin gue sakit perut karena datang bulan. Emang ada orang datang bulan pas hamil? Nggak usah ngadi-ngadi deh. Gue tompol nih. Dira menatap Uni dengan tajam. Uni mengercapkan matanya. Terus Mbak Sasa tahu dari mana? Bukan tahu, tapi ngarang. Dira kemudian memutar kedua bola matanya dengan malas. Kemudian terlihat Sasa dan beberapa teman-temannya duduk tidak jauh dari meja Dira dan Uni. Mata Dira langsung melirik tajam ke arah Sasa yang sedang menyebarkan fitnah tentang dirinya. Ya iyalah, disembunyiin, mana ada maling aku. Sasa kemudian menyeringai. Nafas Dira mulai tidak beraturan setelah mendengar ucapan Sasa barusan. Perasaan Uni mulai tidak enak. Dir, tenang, tarik nafas, buang ya, ulangin lagi. Dira beralih menatap Uni dengan tajam. Lo kira gue mau lahiran? Uni menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Jaga-jaga, ucapnya. Dira kembali melirik ke arah Sasa dengan tajam. Ia kemudian melangkahkan kakinya mendekati meja Sasa.
Permisi senior, saya boleh minta kopinya nggak? Ucap Dira sembari tersenyum. Sasa dan teman-temannya menoleh ke arah Dira. Oh silakan, apa sih yang nggak buat isi wakil presiden sekaligus junior kita? Ucap Sasa sembari ikut tersenyum. Dira menganggukkan kepalanya. Makasih, ucapnya sembari mengambil gelas kopinya. Kemudian tangan Dira dengan cepat menyiramkan kopi tersebut ke arah Sasa. Ah, pikir Sasa dan teman-temannya dengan terkejut. Sasa memelototi Dira sesekali. Tangannya menibas-nibaskan bajunya karena terkena kopi yang panas. Ah, panas! Orang-orang mulai berkumpul dan panik. Dira ikut-ikutan menampilkan ekspresi terkejut. Hah, maaf, sengaja. Rara memelototi Dira. Ia kemudian membentaknya. Kamu gak sopan banget ya. Dira kemudian mengambil air putih yang ada di atas meja mereka. Ia kemudian menyiramkan air ke tubuh Sasa. Udah dingin belum? Kalau masih panas, alhamdulillah. Rara hampir saja menampar pipi Dira, tetapi tangan Dira berhasil menahan tangan Rara. Dih, mainnya kasar. Dira menatap Rara dengan malas. Ngaca, anak magang, kamu nyiram Mbak Sasa itu gak kasar. Rara menatap Dira dengan tajam. Dira melirik ke arah Sasa sejenak. Dia bikin masalah duluan, balasnya. Dira kemudian melepaskan genggamannya pada tangan Rara. Oh iya, cuma mau ngingatin kalau makan jangan sambil ngomong, apalagi yang diomongin fitnah semua. Gak mau kan kalau ntar keselek terus meninggal? Gak seru loh kalau meninggal pas bikin dosa, ucapnya. Dira melipat kedua tangannya di dada. Lagian, pernah dengar gak sih? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini kan saya cuma nyiram kopi panas, gak sampai ngebunuh loh. Kalau saya balas ngebunuh, masih tetap kejam Mbak Sasa daripada saya. Jangan sok pintar kamu di sini, ucap Tina tidak terima. Dira menaikkan sebelah alisnya. Saya sebenarnya gak pintar, tapi kalau masalah umum gini anak SD juga paham. Masa kalian gak paham? Lupa, anak SD masih punya pikiran. Kalau kalian masih dipertanyakan. Mulut kamu mau saya kampar? Sasa menatap Dira dengan tajam. Dira mengerutkan dahinya. Emang ada orang yang mau mulutnya digampar? Atau Mbak Sasa mau? Sini saya gampar, ucapnya sembari tersenyum. Jangan ya mentang-mentang kamu istri Pak Rey jadi seenaknya kamu sama kita. Tenang, saya gak akan pernah seenaknya sama kalian. Saya cuma memberi kembali apa yang saya dapat. Dira kemudian berbalik dan melangkahkan kakinya keluar dari kerumunan. Ingat, kamu cuma istri bukan pemimpin di sini. Dira tidak memperdulikan teriakan Sasa. Setelah diberikan peringatan, Dira keluar dari ruangan. Pokoknya yang ngasih peringatan dan melangkahkan kakinya menuju meja Tias. Permisi, Mbak Tias. Tias beranjak dari duduknya, ia kemudian tersenyum. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Dira? Tolong rahasia nih ya. Ini dari Pak Rey ya. Saya mohon, ucap Dira memohon kepada Tias. Tias mengerutkan dahinya. Maaf Mbak Dira, tapi kalaupun Pak Rey nggak tahu dari saya, bisa saja Pak Rey tahu dari pegawai lain. Kalau dari pegawai lain mungkin Pak Rey nggak bakal mudah percaya, tapi kalau dari Mbak Tias, Pak Rey pasti langsung percaya. Intinya dari yang lain bisa saya atasin, cuma Mbak Tias yang nggak bisa saya atasin. Saya rasa nggak ada bedanya. Tias tersenyum dengan canggung. Tolong kali ini aja. Dira kembali memohon. Tias meneguk salivannya, ia perlahan menganggukkan kepalanya. Insya Allah Mbak. Makasih ya Mbak Tias. Dira tersenyum sejenak, ia kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan meja Tias. Tias kembali duduk di kursinya, ia kemudian menatap layar handphonenya. Wakil Presiden Direktur lagi online. Tolong laporin ke saya kalau ada masalah sama Dira. Hari ini banyak rumor tentang Dira sama Pak Rey nikah karena Dira hamil. Dira berantem di kantin karena gak terima difitnah sama Sasa. Dira kena teguran. Oke, makasih infonya. Dira minta tolong ke saya supaya gak ngasih tahu Pak Rey tentang masalahnya di kantor. Astaga, belum dirit lagi. Tias mengusap-ngusap tengkuknya, mulai cemas. Ia sudah terlanjur memberitahu kepada Rey tentang masalah Dira hari ini. Bagaimana ini? Dira mungkin akan marah kepadanya.
Tapi ini perintah atasan. Saat berada di kafe pada pukul 17:10 WIB. Setelah menyeruput minumannya, Dira kembali bersandar sembari menoleh ke arah kaca di sampingnya dan melamun. Ia butuh ketenangan hari ini. Hari yang ia lalui hari ini begitu rumit, dan lagi Dira harus berpura-pura tidak peduli di hadapan orang-orang yang membicarakannya. Padahal di dalam hatinya Dira sangat ingin cukup menangis walaupun sekejap. Cukup meluapkan emosinya. Dira kemudian menundukkan kepalanya, menatap kedua tangannya sembari tersenyum. Makasih udah berusaha tetap terlihat kuat. Air mata Dira mulai mengalir. Kedua tangan Dira langsung menutup wajahnya, membiarkan air matanya terus mengalir hingga dirinya merasa tenang. Gua lemah banget sih. Bentar-bentar nangis, bentar-bentar nangis. Selang beberapa detik, handphone Dira menampilkan satu notifikasi dari WhatsApp. Ting. Tangan Dira langsung menjauh dari wajahnya, mengambil handphonenya yang berada di atas meja. Dira kemudian melihat pesan yang masuk. Ternyata pesan dari Ray. Pak Abre atau Mujidin. Sore ini gak usah jemput Dira dulu, Dira ada acara sama temen. Kamu di mana? Kenapa belum pulang? Saya masih ngumpul sama teman, bentar lagi baru pulang. Pulang sama siapa? Diantar temen kok. Buruan pulang, udah mau maghrib. Iya bentar, saya lagi ngobrol sama teman, gak usah diganggu. Pulang. Bapak kesepian ya, gak ada saya. Enggak, ngaku aja kali kalau enggak saya enggak pulang nih. Ya udah, gak usah pulang. Pelin-pelan, suami siapa sih nih? Gak tahu. Ish, sama siapa aja kamu? Ya Ramila, emang bapak kesepian, gak ada temennya. Kalau ngatain jago banget ya. Ampun Bang Jago, bahas apa kok belum kelar-kelar? Ya banyaklah, teman saya lagi ngomongin fakta-fakta, seru banget asli, mau denger fakta apa aja? Apa? Katanya kalau bersin sambil buka mata ntar matanya keluar. Bapak pernah nyoba? Kamu aja duluan, ntar kalau beneran matanya keluar saya gak mau ikutan. Idih, curang. Saya juga punya fakta psikolog yang sering dikasih tahu teman saya, mau tahu? Emang apa? Jika seseorang mudah menangis terhadap hal-hal kecil sekalipun, maka ia adalah orang yang berhati lembut. Dan jika seseorang tidak dapat menangis, maka ia sebenarnya adalah orang lemah. Dira tertegun melihat pesan dari Ray. Ia baru saja mengatakan bahwa dirinya begitu lemah karena mudah menangis. Apakah Ray tahu bahwa dia sedang menangis? Oh, berarti saya orang lemah dong. Kan gak bisa nangis. Terakhir nangis kapan? Kayaknya semalam deh, tapi bentar doang, cuma emosian kan? Emang sekarang gak bisa nangis? Ngapain nangis coba? Kan lagi ngumpul. Ntar dikira kesurupan lagi. Siapa yang berani ngira kamu kesurupan? Teman-teman saya lah, masa teman bapak? Ray yang sedari tadi duduk di kursi yang berada di belakang Dira kini beranjak dan melangkahkan kakinya menuju meja Dira. Sedangkan Dira mengerutkan dahinya karena Ray hanya membaca pesannya. Yes, dibaca doang, bales kek, omel Dira. Teman yang mana? Ray kemudian duduk di sebelah Dira. Dira membelalakkan kedua bola matanya menatap Ray dengan terkejut. Loh, Dira langsung membuang muka dan segera mengelak air matanya dengan cepat. Kamu gak lemah? Ray kemudian mengusap-ngusap bahu Dira. Is, Pak Ray kok di mana-mana sih? Dira melirik ke arah Ray sekilas. Ray menaikkan sebelah alisnya. Kenapa? Kan saya mau nemenin kamu ngumpul, biar gak sendirian lagi. Dira menoleh ke arah Ray, menatap sang suami dengan kesal. Ngeledek mulu, ucapnya. Ray tersenyum, ia kemudian menarik tubuh Dira ke dalam pelukannya. Tangan Ray mulai mengusap-ngusap rambut Dira. Kan udah saya bilang, kalau ada apa-apa kasih tahu, jangan disimpan sendiri, ucap Ray dengan lembut. Dira meneguk salivannya. Dira gak mau ngerepotin Pak Ray, ucapnya dengan pelan. Kamu tanggung jawab saya gak mau kamu kenapa-napa. Dira menganggukkan kepalanya. Makasih, bisiknya.
Ray menganggukkan kepalanya. Sesekali ia mencium pucuk kepala sang istri. BTW, Pak Ray tahu dari mana? Kamu sendiri yang bilang saya cenayang. Ray kemudian terkekeh. Dira melepaskan pelukannya, menatap Ray sembari menyipitkan matanya. Serius tahu? Ray mengerutkan dahinya. Kalau saya beneran cenayang gimana? Dira mencibikkan bibirnya. Maghrib. Ya udah, ayo pulang. Ray mengulurkan tangannya. Mau bayar dulu, ucap Dira dan beranjak dari duduknya. Ray mengangguk-nganggukkan kepalanya. Saya tunggu di depan, ucapnya dan ikut beranjak dari duduknya. Oke, Dira kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan Ray.